ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Pada Nabi Fezali Sabuddha tentukan terima kasih. Dan dimana kita di acara ini, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Maulana Amir Dahar, pimpinan Yayasan Muslim Madani. Kepadanya waktu dan tempat dengan segala hormat disilakan. Mic-nya enggak pakai itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita dijadikan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah nikmat yang tidak semua manusia rasakan. Tidak semua nikmat anugerah karunia yang setiap umat mendapatinya. Maka kita dipilih sebagai umat akhir zaman. Umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu ada maksud dan tujuannya. Bisa jadi amalan-amalan kita tidak sekuat umat-umat terdahulu. Makanya kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi usia kita tidak sepanjang umat-umat terdahulu yang usianya lebih daripada ratusan tahun, 100 tahun ke atas. Maka dikatakan dulu pernah ada seorang yang menangisi kematian anaknya. Kenapa engkau menangis? Sungguhnya anakku telah wafat di usia muda. Berapa usianya? 130 tahun. 130 tahun masa itu di umat itu dianggap masih muda, masih kecil, masih remaja. Jadi bisa dibayangkan ibunya berapa tahun itu. Kalau anaknya saja 130 tahun, berarti ibunya katakanlah mungkin sekitar 140-150 tahun. Menangisi anaknya yang dianggap mati masih muda. Wallahu a'lam bishawab. Maka bersyukurlah kita pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Yang awali kajian kita, ini edisi spesial di bulan Maulid. Bulan Maulid itu bulan Rabiul Awal. Istimewa juga sekaligus sebenarnya Rabiul Awal itu bulan yang menyedihkan. Karena Rasulullah Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal, sebagaimana juga Rasulullah wafat bulan Rabiul Awal. Tapi kita ambil ibrohnya, hikmahnya yang pertama tentu yang sukacita, yang bahagia, yang menyenangkan, yang mudah dikenang, yang enak diingat, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, ini edisi 273 yang ingin mengajak
kita semua mendalami satu di antara mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sunnah itu secara umum tentang baginda Nabi itu ada 3 ya. Ada sunnah namanya sunnah surah. Ini selalu kita katakan, kita ulang-ulang nggak apa-apa. Sunnah surah. Yang kedua namanya sunnah sirah. Yang terakhir namanya sunnah sarirah. Sunnah surah itu artinya adalah apa-apa yang nampak daripada sisi Rasulullah SAW yang bisa dilihat. Jadi itu menjadi arahan, nasihat dan petunjuk buat kita. Jadi Rasulullah itu rambutnya bagaimana, jalannya bagaimana, kalau wudhu bagaimana, itu namanya sunnah surah. Pakaiannya Rasulullah bagaimana, jubahnya, sorbannya, itu namanya surah, sunnah surah yang nampak. Ada juga sunnah sirah. Sunnah sirah ini adalah bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah Muhammad SAW yang tidak hanya yang manis-manis saja. Rasulullah itu pernah dilempari batu, Rasulullah pernah dilempari kotoran, Rasulullah pernah disangka gila, dijuluki orang yang tidak berakal, dijuluki orang yang gila perempuan, waliyadzubillah. Jadi hujatan-hujatan dan ujaran kebencian, hate speech. Zaman sekarang yang istilahnya hate speech itu, zaman dulu Rasulullah sudah mengalami, sudah dituduh, sudah merasakan itu. Tapi Masya Allah, Rasulullah bersabar. Rasulullah sesekali membalas tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana Rasulullah berjuang, cara hidupnya Rasulullah dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya sunnah sirah. Makanya kita sering kenal dengan sirah nabawiyah. Yang terakhir, selain sunnah surah dan sunnah sirah, ada namanya sunnah sarirah. Sarirah ini bagaimana gejolak hati Rasulullah, kegelisahan beliau terhadap orang-orang yang belum beriman, kesedihan beliau terhadap keluarganya orang yang belum beriman, kesenangannya Rasulullah, sedihnya Rasulullah, bahagianya Rasulullah, isi hati dan isi fikirnya Rasulullah itu dikatakan sebagai sunnah sarirah. Intinya kalau sarirah itu tentang emosinya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kitab yang akan kita kaji ini adalah Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Saya ingat dulu ini saya dibelikan oleh beberapa mahasiswa bimbingan skripsi dari Pondok Pesantren Nurul Bayan. Setelah bimbing skripsi tiba-tiba ngasih, alhamdulillah kita terima. Ya, kalau kita orang pemerintahan kita namanya kena gratifikasi. Ya, karena kita ini swasta, aman-aman saja. Kita dikasih buku, ya alhamdulillah. Nah, berarti daripada dia tidak dipakai, nganggur berdebu di rak, ya kita kaji begitu. Insyaallah ini buku yang sangat bermanfaat. Mu'allif adalah Syekh Al-Alim Al-Allamah. Jadi kalau ada mu'allif, ada pengarang, penulis disebut Al-Alim, itu artinya orang yang berilmu. Al-Allamah itu bermakna orang yang ilmunya itu tidak biasa, banyak, luas, hebat. Al-Allamah dia yang taunya banyak. Bahasa kita tuh kiai lah, tuan guru, bahkan di atas itu. Jadi Al-Alim, Al-Allamah, Al-Muhaddits, dia juga seorang muhaddis, orang yang rawi hadis, Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi ini kitab yang diawali dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Itu insya Allah doakan ya, pekan depan insya Allah saya usahakan kita bahas bagaimana fisik-fisiknya Rasulullah SAW, dari yang nampak-nampak bagaimana mata beliau, bagaimana wajah beliau, bagaimana badan beliau, bagaimana ini itu dan sebagainya. Itu insya Allah di pekan depan. Dan yang mengajak pekan depan ini mumpung masih maulid ini, jadi besok yang datang insya Allah kita siapkan ala kadar pekan depan insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang hadir di kajian Islam Muslimat ini pekan depan, kita santap malam habis kajian, insya Allah habis sholat isya dengan menu yang disiapkan. Ya, kalau sudah disiapkan berarti diterima apa yang ada. Bapak Ibu kalau mau nambahin boleh. Ustaz saya mau bawa makannya ikan ya, bawa ikannya. Ustaz saya mau ayam, bawa ayamnya, nanti kita makan bareng-bareng. Tapi intinya tidak ada paksaan, Madani menyiapkan, nanti Bapak Ibu boleh
boleh datang. Boleh datang, boleh membawa, boleh ikut makan. Nah, intinya dibuat nyaman, dibuat enjoy saja. Pekan depan karena masih maulid, nah, hawa-hawa maulidnya masih ada. Ya, baik. Kita langsung mengambil salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Tadi siapa Eza membaca itu Ali Imran 164 Eza ya. Laqad manallahu, bismillahirrahmanirrahim, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada kita, kepada kalian, kepada kami, kepada kita semuanya ini Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah. Makanya kalau orang menjadi umat Rasulullah kok enggak bersyukur, berarti dia tidak menganggap Rasulullah itu nikmat. Tidak menganggap menjadi umat Rasulullah itu nikmat, tidak menganggap Rasulullah itu sebagai karunia yang besar, karunia yang hebat. Sebagaimana kita menghargai cahaya matahari, harusnya kita lebih menghargai Rasulullah. Sebagaimana kita membutuhkan oksigen, harusnya kita lebih butuh kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan, berfirman dalam surat Ali Imran 164 itu, sesungguhnya kalian telah kami karuniakan. Jadi Rasulullah itu adalah karunia buat kita. Nah, dan hebatnya Allah, bijaksananya Allah, Rasulullah itu dari kalangan kita, Bapak Ibu. Coba Rasulullah itu dari kalangan jin. Rasulullah itu jin, terus tidak bisa kita lihat. Terus kita disuruh meneladani, zolim Allah. Tapi karena Rasulullah itu adalah manusia, ini bukti adil dan bijaksananya Allah. Rasulullah itu dari jenis kita, dari kalangan kita, bukan dari jin. Jin itu nggak kelihatan sama manusia. Kalau ada yang bisa ngelihat jin, ya itu sebagian kecil saja. Rasulullah bukan dari kalangan binatang, Rasulullah bukan dari kalangan tumbuhan, bahkan Rasulullah bukan dari malaikat. Rasulullah itu manusia yang berniaga, yang berkeluarga, yang menikah, yang tidur, yang makan, yang tertawa, yang tersenyum, yang marah. Tapi semua kebiasaan-kebiasaan manusiawi ini berbeda dengan umumnya kita. Nah, jadi Rasulullah itu dari manusia agar bisa dicontoh, agar bisa diteladani. Coba dari kalangan bangsa jin. Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, bagaimana kita melihat Rasulullah? Karena Rasulullah itu dari kalangan manusia, maka bisa dilihat. Nah, sekarang bagaimana kita di zaman sekarang nggak bisa ngelihat Rasulullah? Videonya ndak ada. Gimana? Gambarnya ndak ada. Hebatnya Islam, dahsyatnya Islam. Islam sebagai satu-satunya agama yang memiliki tradisi penulisan yang kita kenal sebagai hadis. Hadis itu periwayatannya sahih mutawatir lafzi kepada kita. Kalau ada orang yang berbohong mengatasnamakan itu adalah perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah, dia langsung dikeluarkan daripada ilmu rijal, tidak dianggap sebagai orang yang thiqah, tidak dianggap sebagai orang yang jujur. Maka orang yang meriwayatkan hadis, Bukhari, Muslim, dan seterusnya itu adalah orang-orang yang sudah teruji, paten, valid jujurnya. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, nggak nyebar hoax, nggak fitnah, nggak ngomong kotor. Jadi sampainya berita-berita kabar tentang Rasulullah kepada kita itu valid. Islam menghargai tradisi penulisan. Memang tidak ada rekaman, memang nggak ada video, tetapi ada riwayat yang menegaskan itu pernah terjadi, ada, dan itulah Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah hebat, Islam itu hebat. Dari sisi manapun kita lihat Islam itu hebat. Alhamdulillah, kita ambil satu saja. Ini pembahasan satu saja, ini bisa panjang. Kita ambil di buku ini cuma satu lembar bolak-balik. Tapi kita lihat cukup nggak waktunya. Saya kupas sedikit dari apa yang dibacakan oleh Esa. Wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin.
Nah, jadi tugasnya Rasulullah itu dalam Ali Imran 164 itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kita firman-firman Allah, mengajarkan kepada kita firman-firman Allah. Wa yuzakkihim, yang kedua setelah membacakan adalah Rasulullah itu mensucikan jiwa-jiwa kita dengan ajaran Islam. Kalau kita mengamalkan ajaran Islam, hati kita bersih, jiwa kita suci. Orang yang taat itu lebih baik daripada yang tidak taat. Orang soleh itu lebih bersih zahir batin daripada yang tidak soleh. Lawannya soleh itu adalah toleh. Soleh itu orang yang baik, toleh itu orang yang tidak baik. Ya, jadi tugasnya Rasulullah membacakan yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, dan Rasulullah juga mengajarkan, ya, menyebarkan, mendakwahkan isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Jadi misi Rasulullah SAW itu ada 3 minimal. Baik, itu tentang saripati atau intisari daripada 164 surat Ali Imran. Kita akan masuk di bab fi sifati sautihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat suaranya Rasulullah, mulianya suaranya Rasulullah, hebatnya suaranya Rasulullah, indahnya suaranya Rasulullah SAW. Jadi ini kalau kita bicara tentang Nabi itu pasti tentang mukjizat. Suaranya Rasulullah itu tidak seperti suaranya kita. Sama-sama berbunyi tetapi lain, tonnya lain, rimanya lain, frekuensinya lain. Lebih teduh, lebih sejuk, lebih adem, lebih indah, lebih enak didengar, nggak cempreng, nggak soak, nggak fales. Jadi makanya ada yang mengatakan begini, kalau dikatakan Nabi Yusuf itu adalah orang yang tampan, Nabi yang dikatakan tampan, ganteng, bedanya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu jangan dikira kalah ganteng daripada Nabi Yusuf. Rasulullah tampannya, gantengnya itu bedanya dengan Nabi siapa? Kalau Nabi Yusuf ganteng tampannya, tampan dan gantengnya rupawannya itu tanda kutip ya, menimbulkan fitnah, menjadi fitnah. Kenapa? Karena istri daripada tuannya, istri daripada majikannya, ibu angkatnya tertarik sama dia. Fitnah. Beda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketampanannya, kerupawanannya, gantengnya Rasulullah itu tidak menimbulkan fitnah. Orang suka, orang pengen dekat sama Rasulullah, orang rindu, senang melihatnya Rasulullah, tapi nggak jadi fitnah. Kalau Nabi Yusuf, tanda kutip, jadi fitnah. Jadi dibawa ke perempuan ngiris tangannya, jadi fitnah. Rasulullah tidak ada tuh kisah Rasulullah lewat, orang langsung nyukur rambutnya, orang langsung motong jari kakinya, tidak ada. Tapi gantengnya Nabi Yusuf ini menjadi fitnah. Tapi bukan berarti dengan begitu Nabi Yusuf menjadi hina, tidak. Tetapi intinya gantengnya Rasulullah itu menenteramkan, adem gitu, tidak buat huru hara, ya, tidak menjadi musibah dan malapetaka. Makanya kita harus memahami kata fitnah itu tidak mesti dia harus jadi sesuatu yang buruk ya. Nah, fitnah itu maknanya negatif. Kalau dikatakan kamu memfitnah saya, nah, itu benar, itu artinya negatif tuh. Tapi kalau fitnah itu kalau dikatakan sungguhnya istrimu, anakmu, hartamu adalah fitnah, bukan berarti jelek, artinya itu ujian. Nah, fitnah itu bisa minimal dua artinya, satu sesuatu yang konotasinya negatif, satunya bermakna ujian. Ya, istri kita ujian, anak kita ujian. Istri ujian tuh gini, kita yang memberi nafkah kadang perkataan kita nggak ditaati, itu ujian. Anak nih kita kasih sangu, kadang dia ngelawan kita, bentak kita, ujian itu, kita diuji. Jadi semuanya itu serba ujian kalau kita lihat. Maka gantengnya Rasulullah itu berbeda dengan gantengnya nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu juga ganteng-ganteng semua. Ya, semuanya berparas rupawan dan seterusnya.
An Anasin radhiyallahu taala anhu ma ba'atallahu nabiyan illa hasanal wajhi. Kata Anas bin Malik, tidaklah Allah mengutus nabi itu pasti mukanya, pasti parasnya itu ganteng, pasti tampan. Tidak ada nabi yang jerawatan gitu. Ada nabi yang matanya jelek atau cacat, tidak ada. Sudah terakhir nih. Memang kajian di Madani ini harus paham ya. Kita habis sholat maghrib tuh baca ngaji malam-malam dulu sama anak-anak TPQ, salaman. Belum ngangkat ini, belum ada MC, nggak apa. Nanti habis azan kesambung lagi nggak apa kan? Ya cepat sekali ya, belum ya Bapak. Jadi tidaklah Allah mengutus Nabi itu pasti berparas tampan rupawan. Hasanah saut, yang kedua adalah suaranya pasti indah-indah, merdu-merdu, nggak ada yang cempreng, nggak ada yang soak, nggak ada yang fales. Ya. Wa kana nabiyukum ahsanuhum wajhan. Nah, sungguhnya kata Yusuf Ismail An-Nabahani rahimahullah, dia mengatakan sungguhnya nabi kalian, nabi kita itu adalah nabi yang paling tampan, wa ahsanuhum sautan, dan paling indah suara. Makanya kalau kita padankan Rasulullah itu berada di tengah ya. Kalau dari sisi wajah, tanda kutip saingannya Rasulullah itu Nabi Yusuf. Kalau dari segi suara, tebak-tebakan. Saya kemarin hutang ya sama Reni, saya belum ngasih anti hadiah dulu, pernah jawab kuis ya. Ingetin saya, itu hutang nanti di akhirat kan lucu. Nah, belum bayar hutang ke siapa? Aku susah Reni. Wah, susah. Jadi sekarang kuis kedua nih, nanti tagih. Kalau dari segi tampan, selain Rasulullah itu adalah Nabi Yusuf. Kalau dari suara, Nabi siapa yang terkenal punya suara paling merdu? Waduh, ibu-ibu yang jawabnya. Betul, Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Nabi Dawud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi Nabi Dawud punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Dawud istrinya 100, Nabi Sulaiman 1000. Nah, jadi dia lebih banyak. Lebih kuat Nabi Sulaiman. Nabi Daud bisa membengkokkan besi, Nabi Sulaiman bisa menguasai bangsa jin. Jadi Nabi Daud itu kalau dia lagi ngaji kitab apa? Kitabnya itu apa tuh? Zabur ya, kitab Zabur itu. Ini nggak ada kuisnya Zohaya. Jadi nggak dapat hadiah ya. Jadi jangan jawab tuh niatannya hadiah gitu saja. Jawab aja. Kalau ditanya gara-gara nggak hadiah harus sepi. Kitab Zabur itu dikatakan apa? Burung-burung itu berhenti berkicau, insecure, nggak pede sama suaranya Nabi Daud. Nah kita nggak tahu kan kitab Zabur ini bagaimana, apa bacaannya bagaimana. Jadi burung-burung tuh insecure. Aduh, Nabi Daud ngaji nih, gue denger aja dah. Nah, gitu. Angin-angin yang berhembus juga mulai menghentikan. Jadi karena nggak pede, kalah merdu, karena takut mengganggu menjadi polusi suara. Jadi Nabi Daud itu dipadankan dengan Rasulullah dari segi suara, Nabi Yusuf dipadankan dengan Rasulullah dari segi wajah. Tapi tetap Rasulullah is the best lah. Ya. GOAT. Kalau dalam perdebatan bola Messi, Ronaldo itu GOAT itu greatest of all time. Tidak selesai-selesai berdebat itu. Yang versi pendukungnya Messi bilang Messi, pendukungnya Ronaldo bilang Ronaldo. Kalau saya ditanya mana besar, bersyukur hidup di masa sekarang bisa ngelihat keduanya. Ntar lagi pensiun, selesai sudah itu. Jadi dinikmati saja. Wa kana sautu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yablugh haitsu la yablughu sauta ghairi. Jadi suaranya Rasulullah itu Allah izinkan sampai pada apa ya? Pada titik-titik yang tidak mampu terjangkau atau di suara yang lain sampai ke sana. Jarak yang jauh bisa terdengar, bisa mendengar suara Rasulullah SAW dengan frekuensi yang sama. Kita kalau mau ngomong, misalnya kita mau ke Tanah Song, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau mau kedengeran sampai Tanah Song, bisa jadi volumenya kita besarin, tiangnya kita tinggiin, tawaknya yang baru pakai yang bagus, mixernya semua seluruh orang semua diam baru kedengeran. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, Allah izinkan kalau Rasulullah ngomong mau yang jauh yang dekat dia sama-sama.
Yang dekat nggak dia peka gitu, nggak dia congek dengar suara, wah dekat keras sekali. Yang jauh juga tetap nyaman-nyaman saja. Jadi suaranya Rasul itu frekuensinya mau yang ke jauh yang ke dekat itu sama-sama lembut, sama-sama nyampe, sedap didengar. Nggak sampai nyaring-nyaring banget, nggak sampai juga harus memercikkan. Kalau mata tuh memercingkan mata, kalau telinga tuh ya itu sudah ada harus sampai gini-gini gitu. Jadi sampainya Rasulullah itu suaranya kepada tempat-tempat yang tidak dijangkau, sampainya oleh suara-suara orang lain. Maka kita itu kalau kita memang kangen sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah itu salawat. Kalau kita ingat Allah itu zikir. Ini dua senjatanya ya. Kalau kepada Allah kita pengen berkomunikasi, pengen minta sama Allah itu zikir sama doa. Tapi kalau kita kangen sama Rasulullah itu artinya kita sholawat. Nah, sholawat dan zikir ini bagian daripada lisanan dakiron, itu bagian daripada lisan yang berzikir. Kalau kepada Rasulullah kita bersholawat, pada Allah kita minta, kita berdoa, kita berzikir. Udah azan. Atau besok kita mulai pada asar aja ya. Kajian Islam Muslim Madani mulai pekan depan kita mulai pada asar. Sekalian ada hadroh. Paling seneng TPQ libur. Asas makanya. Udah azan dulu. Siapa yang ngazan? Hah? Belum ya? Saya ini jamnya mati saya sebentar. La ilaha illallah, ini jam 7:30 loh ini. Dia telat ya. Saya tahu. Dari tadi saya noleh itu kok 15 menit telatnya. Bawa naik pesawat itu, kalau pesawat itu jangankan 15 menit, semenit aja ketinggalan selesai. Azan dulu, dah azan. Udah azan deh. Siapa mau azan? Azan. Situ ada.
Ya. Ustazah Oya tugasnya nambah satu selain foto. Memastikan jam kajian itu hidup. Kipas nyala, lampu nyala. Ya, satu dia beranak pinak. Jadi memastikan titik dua A B C D, bukan 1 2 3 A B C D. Baik, kita lanjut ya. Jadi indah merdu dan menjangkau jarak-jarak yang jauh itu pernah disaksikan oleh beberapa sahabat. Pernah suatu ketika sekumpulan wanita perempuan yang sedang dipingit. Dipingit itu artinya perempuan yang perempuan yang dipingit itu artinya perempuan yang nggak boleh keluar rumah, yang akan dilamar, yang sudah dilamar, yang akan menikah begitu. Itu rumahnya cukup jauh dari Rasulullah. Ketika Rasulullah ngomong itu terdengar suaranya Rasulullah, dan Rasulullah atas izin Allah bisa mengatur, jadi seakan-akan punya volume gitu ya. Rasulullah kapan mau suaranya didengar oleh banyak orang, kapan ketika itu akan berbisi-bisi, atau ketika ngomong dengan keluarganya, dengan sahabatnya. Contoh konkret yang paling mencengangkan ketika haji wada. Haji wada itu artinya haji yang terakhir. Rasulullah itu, tebak-tebakan kuis lagi nih. Mama Janu masa mau dapat hadiah enggak kan? Mau juga. Tadi minta hadiah nggak tadi itu? Tahu saya? Karena saya biasanya ngasihnya es krim gitu. Kalau Mama Janu akan es krim kayaknya. Jadi jangan setelah ini nggak jawab. Jadi haji wada itu haji yang terakhir Rasulullah SAW laksanakan. Kuis selama hidupnya Rasulullah 64 tahun. Berapa kali Rasulullah berhaji? Ya nah, 1. Kalau saya bilang salah 2, salah 3, terus naik deh. Suara bawah aja, tolong suara bawah aja. Kita kalau sudah azan tuh ngajinya pakai suara bawah. Nah, ya. Ini sampai jam 10 kuat deh. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu ada yang mengatakan Rasulullah itu haji 3 kali, tapi ini kurang kuat karena tidak sempurna yang sudah versi yang terbelakang. Jadi yang dihitung itu adalah sekali. Rasulullah itu sekali haji, dan itu juga sekaligus yang terakhir. Jadi haji wada itu tanggal 10 tahun 10 Hijriah. Jadi Rasulullah 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal itu Rasulullah 1 tahun sebelum Rasulullah wafat itu Rasulullah masih sempat berhaji, dan itu adalah satu pertama dan yang terakhir. Tapi umrohnya Rasulullah itu 3-4 kalian. Rasulullah sudah berumrah berkali-kali sebelum haji. Kalau haji kan dia musim haji. Kalau umroh itu bisa kapanpun, mau bulan ini, mau bulan depan, ya. Mau sebulan 2 kali ya bisa, asal uangnya bisa ya bisa. Tapi kalau haji harus bulan itu. Rasulullah sekali dan terakhir, dan itu cukup sudah menjadi contoh bagaimana pelaksanaan ibadah haji yang sempurna. Jadi banyak utang saya nih ya. Reni, Diana nih dapat hadiah aja nih. Biar ganjil 3. Nanti tunggu pertanyaan selanjutnya Zahoya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika haji wada itu dikatakan yang hadir untuk haji wada itu, karena itu haji terakhir, itu ada yang mengatakan dalam riwayat 160.000 orang jamaah. Saya tidak tahu apakah dari Indonesia sudah ada, belum ada yakin. 160.000 orang jamaah yang seandainya kalau umat Islam saat itu tahu itu adalah haji terakhirnya Rasulullah. Misal diumumkan ya, pengumuman ini adalah tahun terakhir hajinya Rasulullah dan kita hidup zaman Rasulullah. Mungkin kita akan keluarkan apapun yang kita punya. Tabungan kita tebok, hewan kita jual, tanah kita dagang, agar kenapa bisa jadi ongkos kita. Karena terakhir bertemu Rasulullah. Tapi kan mati tidak ada yang tahu. Kematian tidak ada yang tahu.
Jadi orang itu baru menyesal, baru merenung, oh ternyata kita kalau ada keluarga sahabat meninggal baru suka cocok logi gitu ya. Ya pantesan deh semalam ngomong ke saya gini, kayak pesan buat saya. Nah, kita bisa mengaitkan itu kalau sudah terjadi. Ya, pantesan kemarin bayar hutang ya, mungkin dia mau pamit. Ini. Oh pantesan deh kemarin ini. Pantesan. Manusia itu bisanya cuma sok taunya kalau sudah kejadian. Iya ya, pantesan dia tuh rajin silaturahim akhir-akhir ini. Oh, cocok-cocokin aja semua. Jadi Rasulullah SAW itu haji wada pertama dan terakhir itu 10 Hijriah itu adalah masa-masa akhir setelah itu, karena nggak lama setelah itu meninggal, wafat. Dihadiri 160.000 jamaah saat itu, ya. Dan Rasulullah berbicara di padang Arafah itu ba'da asar, dan semua menyaksikan itu mendengar suara Nabi. Ini ajaib, tidak ada speaker, tidak ada pengeras suara, ya itu mudah. Lagi Allah itu mudah. Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, menghidupkan kelak dari mati menjadi hidup lagi. Ini cuma sekedar masalah volume. Allah itu cek, selesai. Telinga kita dibuat nggak budek, suaranya Rasulullah dibuat jernih, masuk semua itu. Ya, jadi kalau sama Allah itu tidak usah bengak. Ya. Kuasa Allah itu menciptakan alam semesta yang sedemikian rumit saja bisa, apalagi masalah-masalah yang lain itu. Jadi itu keajaiban suaranya Rasulullah. Jadi terdengar, bahkan Rasulullah pernah berkhutbah ya di atas mimbar. Saat itu dikatakan di sini siapa? Abdullah bin Rawahah, ini sahabat yang rumahnya jauh dari Rasulullah. Di kampungnya sudah selesai sholat Jumat, maka dia mengembala ternaknya. Rasulullah ketika itu berpesan, ijlisu artinya suruh sahabat-sahabat yang ada di Masjid Nabawi itu untuk duduk. Abdullah bin Rawahah yang di kampung sebelah ikut duduk. Ya dengar, mana sih Rasulullah ini? Jadi dia akhirnya melaporkan, tadi Rasulullah ngomong apa? Ngomong ijlisu ya. Saya juga ikut duduk. Saya merasa beliau nyuruh saya duduk, padahal Rasulullah memerintahkan di kampungnya, bukan di kampung sebelah. Ini keajaiban-keajaiban yang memang dirasakan, disaksikan dan ditulis dalam sejarah. Jadi Rasulullah itu suaranya lantang terdengar tapi tidak memekakkan telinga. Ya, jadi kalau kita bilang haji wada itu ada istilah wadaan. Bahasa Arab itu wadaan itu artinya see you again, apa istilahnya? Sampai jumpa lagi. Wadaan. Haji wada. Orang yang sudah pernah haji umroh pasti ada namanya umroh wada. Ya, tawaf wada. Tawaf wada itu artinya tawaf yang terakhir, kita pamit ke Ka'bah tuh sambil nangis-nangis sudah itu. Karena kenapa? Ya Allah, panggil saya lagi sini, Allah, panggil saya lagi, Allah. Ini yang terakhir kali. Jadi orang yang biasa tawaf wada tuh nangisnya tuh menjadi-jadi. Orang yang melihat Ka'bah tuh nangis, posisi nangis tuh minimal 2 kali. Yang pertama ketika pertama kali, sama yang kedua ketika terakhir kali akan pamit itu biasanya wadaan. Jadi sampai jumpa lagi. Makanya bukan artinya selamat tinggal. Kalau selamat tinggal ya berarti nggak pengen ketemu gitu. Tapi kalau sampai jumpa lagi masih ada harapan gitu. Selanjutnya yang terakhir ya. Bahkan Rasulullah SAW idza khotobah, Rasulullah Muhammad SAW itu ketika berbicara, ketika berkhutbah, ishtadda ghadabuh. Jadi marahnya itu, kalau lagi marah itu betul-betul marah. Wa ala sautuh, suaranya juga keras, nyaring. Matanya Rasulullah itu memerah kalau lagi sedang mengingatkan orang-orang kafir gitu. Ka'annahu mundhiru jaish. Seakan-akan Rasulullah itu adalah munzir artinya pengingat atau panglima perang yang sedang berbicara, mempersiapkan pasukan. Seakan-akan awas musuh datang, cepat. Jadi seakan-akan begitu. Jadi Rasulullah itu suaranya, beliau sangat paham kapan harus tegas, kapan harus lemah lembut, kapan harus pelan. Jadi itu diantara beberapa keajaiban. Ini baru 1 lembar bolak-balik ya,
eh, itu sudah menggambarkan secuil sedikit sekali tentang bagaimana dahsyatnya mukjizat Rasulullah dari sisi suara saja, belum cara yang lain-lainnya. Jadi suara saja. Jadi, kalau pandangan Rasulullah itu di Sirah Nabawiyah, saya lupa, di Madani kita ajarkan antara kelas 5 atau kelas 6, Rasulullah itu bisa melihat atas izin Allah, melihat apa-apa yang ada di belakangnya. Rasulullah mampu melihat di tempat yang gelap. Kita kan mati lampu aja nih, kedampes ya, kaki kita kepentok ujung meja, ya kaki kita kebentur ujung pintu, padahal di rumah sendiri. Rasulullah dengan izin Allah bisa melihat apa-apa dan siapa yang di belakang, dan juga melihat dalam kegelapan. Ini tentu berbeda dengan kita. Kemampuan yang Allah berikan kepada manusia terbaik, manusia pilihan dan kekasihnya tidak sama. Jadi insya Allah wasail wusul ila syama'ili rasul, ini kan artinya nih, wasail itu artinya media, cara kita sampai kepada syama'ili rasul, ya, kesempurnaannya Rasulullah. Jadi di bab awal itu nanti kita bahas tentang bagaimana ciri-ciri fisik, keindahan rupawannya Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak bisa kita gambarkan. Bagaimanapun bayangan kita tentang indah gantengnya Rasulullah itu tidak akan mampu, tidak akan sama dengan yang aslinya. Jadi hikmahnya besar sekali. Baginda Rasulullah itu tidak punya foto. Hikmahnya besar sekali. Rasulullah itu tidak hidup di zaman yang sedikit-dikit orang selfie, dikit-dikit orang live, dikit-dikit orang apalagi bersosial media. Itu maksudnya biar kita tambah kangen, tambah rindu, tambah pengen ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan di 273 kajian Islam Muslim Madani spesial edisi Maulid. Mungkin lagi 1 atau 2 pekan lagi kita masih bicara tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW selama di bulan Rabiul Awal, dan pekan depan sekali saja kita akan niat untuk ikut berbahagia, bergembira atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, junjungan kita, dengan mengundang Bapak Ibu jamaah yang hadir. Kita sama-sama insya Allah santap malam habis kajian pekan depan, bukan pekan ini ya, bukan sekarang ya, pekan depan. Jadi menunya yang Muslim Madani siapkan. Kalau Bapak Ibu mau bawa, kami juga persilakan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Arif Maulana MKH, kami aturkan jazakumullah khairan katsiran atas penyampaian materi kajiannya. Acara yang terakhir ditutup. Marilah kita tutup acara kajian ini dengan sama-sama meluruskan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.